Halo Sobat Rupot, kembali lagi di Rumah UMKM Podcast. Nah, Sobat Rupot semua, pernah nggak sih teman-teman atau Sobat Rupot itu menemukan UMKM yang produknya bagus, kualitas rasanya juga luar biasa, Betul. tapi tidak laku-laku nih Betul, kayak ini. kenapa tuh? Nah, jadi padahal itu sebenarnya bukan masalah dirasa saja, masalahnya bukan di niat usahanya seperti betul, apa, tapi betul. masalahnya itu berada di kemasan dan branding nih Kak ini. Oke deh, jadi di episode Rupot kali ini UMKM Talk kita bakalan ngobrol bareng 3 pelaku UMKM yang dapat kesempatan program rebranding produk dari BRI. Jadi sekedar bukan lomba, Ya, bukan betul. juga juara, Bukan Rizwan ya, juara. betul. Tapi program hibah yang bantu UMKM punya kemasan baru dan identitas brand yang lebih kuat. Jadi hari ini kita sudah kedatangan 3 guest star kita. Ada Kak Topan, ada Kak Emma, dan Kak Ratna. Halo kakak-kakak semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, perjalanan tadi lancar kakak-kakak kesini? Alhamdulillah. Oke deh, jadi 3 UMKM kita hari ini tuh datang dengan cerita yang berbeda ya, Betul. Rizwan, betul. Tapi sama-sama sedang berproses, betul. Buat naik kelas lewat rebranding nih Kak. Oke, mungkin aku mau mulai dulu pertanyaan dari Kak Ratna. Nah, Kak Ratna kira-kira saya penasaran sebagai mungkin Sobat Rupot juga penasaran nih, di belakang layar juga penasaran. Kira-kira kalau dari Kak Ratna boleh perkenalan dulu deh. Kira-kira apa sih produknya, berangkat dari apa, dan sejak kapan produknya sudah berjalan gitu. Iya. Silakan. Oke, sahabat Rupot, kenalkan saya Ratna, saya owner dari Genhara Food Indonesia. Salah satu produk unggulan kami adalah kerupuk bawang. Kerupuk bawang ini ya kita anggap khas Makassar ya, jadi bisa dibawa sebagai oleh-oleh, bisa jadi oleh-oleh, juga bisa untuk di situasi-situasi di dunia kerja, lagi arisan, acara keluarga, itu bisa untuk cemilannya, seperti itu. Gitu Kak. Oke, kalau berarti ini kan kerupuk bawang ya kakak. Nah kalau kira-kira ada varian apa aja sih, atau ori aja kah, atau ada apa lagi? Untuk saat ini kami baru punya satu, ori. Iya. Insya Allah di tahun depan kita ada varian baru. Berarti namanya Genhara ya Bu? Genhara. Kira-kira mungkin Sobat Rupot penasaran nih, Genhara tuh apa sih Bu? Oh iya, Genhara itu sebenarnya singkatan. Genhara singkatan dari generasi harapan. Generasi Jadi usaha ini berangkat dari sebuah harapan, gitu. Kalau perjalanannya dari kapan Ibu berjalannya? Kami untuk kerupuk bawang ini kita mulai di tahun 2022. Oh 2022. Kita sudah mulai produksi, terus sampai sekarang. Dari 2022 memang mempertahankan satu varian ini ya Kak. Jadi kerupuk Genhara itu cuma produksi kerupuk bawang dengan varian yang original. Original. Untuk saat ini memang kita fokus di satu, kita mantapkan dulu di pasar. Nanti setelah itu kita baru launching yang produk yang varian berbeda. Kalau produksinya Ibu sendiri kah atau ada tim yang lain? Kalau untuk produksi kami ada tim. Kebetulan kami ada bertiga. Oh bertiga. Iya, di bagian produksi dan bagian keuangan. Oh oke. Berarti Genhara kerupuk bawang ya Ibu untuk saat ini. Oleh-oleh variannya khas Makassar. betul. Boleh banget nanti Sobat Rupot cek Instagramnya juga kalau misalnya mau beli untuk oleh-oleh ya Ibu. Oke, mungkin lanjut kita ke Kak Topan. Kak Topan di sini merupakan owner dari Bawang Gamsa. Silakan Kak. Saya penasaran, boleh diperkenalkan dulu namanya, usahanya, dan kira-kira berapa lama sih sudah berjalan usahanya? Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal semua teman-teman. Nama saya Topan Gama Sakti. Saya founder dari Gamsa. Untuk usaha saya ini bergerak di food and beverage, yang dimana salah satunya adalah produk bawang Gamsa. Ya, untuk produk bawang Gamsa sendiri sebenarnya ini produk pertama saya ketika terjun di dunia usaha, khususnya di Makassar. Jadi saya mulai usaha ini tahun 2019 pertengahan, di bulan Juli waktu itu. Gitu. Kalau jujur ini sebenarnya side job. Jadi side job waktu itu. Jadi saya dulu menjadi salah satu karyawan di BUMN juga di Makassar. Jadi ini awalnya ini menjadi oleh-oleh untuk teman-teman ketika saya mudik lebaran ke Palu. Kebetulan saya orang Palu. Jadi saya bawa ke Makassar. Nah setelah saya kasih oleh-oleh untuk teman-teman saya,
saya menerima feedback yang bagus. Nah, dari situlah saya melihat peluang, kenapa tidak apa yang saya bawa tadi itu bisa saya kembangkan menjadi suatu usaha di Makassar. Oke, berarti Berangkat Bang- dari side job. iya side job. Oke, berarti Bang Gamsa tadi sudah berjalan dari 2019 ya kak. Oke, berarti itu masa COVID kak, pandemi? Sebelum Oh COVID sebelum ya. COVID berarti ya. Tapi untuk penjualannya di masa-masa COVID itu gimana kak? Sempat menurun sih waktu zaman COVID juga. Iya, cuman tetap konsisten menjual, selalu berusaha untuk tetap ready meskipun dalam kondisi COVID gitu ya, dengan segala keterbatasan waktu itu. Oke, Iya betul. benar. Teman-teman UMKM juga merasakan Merasa pada dampaknya. masa-masa COVID itu dampaknya luar Betul, biasa ya. betul. Tapi dari kakak sendiri tetap semangat, tetap ready produknya biar customer juga tetap bisa dapatkan bawang Gamsa. Oke, berarti tadi Kak Topan sudah sebutkan nih dia usahanya di bidang food and beverage. Iya, Kalau foodnya berarti yang bawang Gamsa kak. Kalau beverage-nya apa tuh? Nah, kalau untuk sekarang dari beverage-nya itu kita ada esteller sama minuman, dan yang terbaru juga ada produk es krim. Oh, produk Oh, ada es produk es krim. Oke. Dan timnya saat ini ada berapa kak? Kalau untuk di Palu sekitar 2 orang, kalau di Makassar sekitar 4 orang. Oh, 4 orang. Sudah banyak berarti iya, timnya. udah rame ya. Udah. Estelernya itu sejak kapan kak? Esteller kalau mau dibilang berapa lama itu semenjak 1 Ramadan tahun lalu. Jadi kalau nanti Ramadan ini pas hari pertama Ramadan itu genap 1 tahun. Kenapa setahun? Anniversary Oke. setahun. Oke. Es krimnya? Oh, Baru es banget krimnya ya? baru. Berarti es krimnya yang dicampur ke estelernya kakak atau berbeda? Dua-duanya ada. Bisa sebagai topping dan ada memang khusus untuk es krim. Oke, makasih Kak Topan. Makasih, Kak Topan. Berarti kita langsung beralih ke Kak Emma. Kak Emma boleh dijelaskan perkenalan dulu, terus juga usahanya apa, dan berangkat dari apa masalahnya. Hai sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emma, founder dari Pionema. Pionema itu berdiri dari tahun 2020. Produk pertama kami yaitu kacang langkoseng. Tapi dengan berjalannya waktu, Pionema mengembangkan sebuah produk yang bernama kerupuk sutra. Jadi kerupuk sutra ini adalah kerupuk khas dari kampung saya, Selayar. Tapi saya modifikasi. Oke. Dimodif lagi ya. Iya, dimodif lagi. Kerupuk sutra. Oke, berarti kalau kerupuk sutranya ada berapa varian Ibu? Untuk saat ini masih satu varian, tapi insya Allah kedepannya nanti akan saya tambah varian lagi. Oke, dan tadi sudah dijelaskan bahwasanya kerupuk ataupun Pionemanya berjalan dari tahun 2020. Berarti itu termasuk COVID COVID juga. juga ya, Bu, Iya. ya? Gimana tuh Bu perasaannya? Iya, bangun bisnis di masa COVID. Iya. Perjuangan cukup luar biasa karena di sisi lain kita harus tetap maju, tapi di sisi lain kita diwajibkan di rumah ya. Jadi mulai dari situ saya berpikir apa nih yang bagus dilakukan supaya dapur tetap mengepul. Oke, tadi kan sudah diceritakan nih perkenalan, terus Betul. juga kapan sih usahanya sudah dimulai, terus juga perjalanannya. Nah, kalau saya penasaran Rizwan sebenarnya sama kakak-kakak UMKM ini, kalau diingat lagi ke belakang, kita throwback dulu, kira-kira di titik paling berat yang menjalani usaha, apa sih misalnya kalau bikin kakak-kakak UMKM nih bikin hampir menyerah ataupun kayak berada di titik terendahnya kakak-kakak. Mungkin saya bisa mulai dari Kak Topan dulu deh. Kira-kira apa sih titik terendahnya Kak? Pernahkah dirasakan atau gimana? Melanjutkan cerita saya yang tadi. Jadi kalau ditanya soal titik terendah dari awal bangun brand Gamsa ini dengan produk waktu itu bawang goreng, sebenarnya ada masa di mana saya bukan capek jualannya, tapi capek menentukan arahnya mau kemana lagi. Kayak berasa produk ini sudah saya mulai, cuman kayak berasa masih jalan di tempat gitu kan. Kalau bisa dibilang kalau mau mulai usaha itu sebenarnya gampang sekali Ji. Cuman untuk konsisten tetap mempertahankan itu agak sulit gitu ya pada saat itu. 1-2 tahun pertama itu mungkin masih mencoba naik. Tahun-tahun berikutnya
sempat juga vakum waktu itu. Ada masa di mana yang memang betul-betul rehat, istirahat gitu. Waktu berkenalan juga pada saat COVID itu juga waktu berlaku. Waktu itu sih waktu titik-titik terberatnya atau terendahnya yang pernah saya rasakan pada masa itu. Oke. Berarti memang waktu itu bukan cuma soal jualan ya, Iya, Rizwan, tapi soal bertahan. Nah, Iya betul Kak. kalau misalnya tadi kan sudah dijelaskan nih sama Kak Topan titik terendahnya. Saya penasaran sama Kak Emma. Kak Emma, apa sih momen yang bikin Kak Emma sadar kalau misalnya usahanya Kak Emma itu harus berubah? Kayak momen apa sih? Jadi momen dimana piano mau berubah itu ketika suatu waktu kami ikut event dan produk saya yang masih dalam kemasan yang bening itu, terus teman-teman sudah packagingnya yang bagus. Produk kami sama-sama dibilang kualitasnya sama-sama bagusnya, tapi saya heran kenapa produknya teman yang dipilih yang laku, sedangkan produk saya masih begitu-begitu saja. Jadi dari situ saya mulai berpikir, oh mungkin saya harus perbaiki dari segi kemasannya. Packaging berarti ya. Jadi mulai berubahnya itu sadar ketika ada produk sebenarnya kualitasnya mungkin punya ibu luar biasa bagus, tapi dari segi packaging belum oke nih. Akhirnya berubah, sekarang packagingnya sudah luar biasa, sudah di rebranding ya Kak. Betul. Jadi memang sangat relate sih sebenarnya banyak Betul. UMKM yang punya masalah yang sama, Betul. perlu rebranding produk Betul. sehingga produknya ini bisa naik Betul. dan bisa menjadi pilihan utama dari customer. Nih, Kak. Customernya. Nah, untuk Kak Ratna, nah kalau boleh jujur nih Kak, sebelum ikut program rebranding, waktu lihat produknya Kakak sendiri itu perasaannya bagaimana sih? Apakah tetap percaya diri dengan produknya yang belum di rebranding ya, yang belum punya packaging yang seperti ini? Itu perasaannya bagaimana? Apakah tetap percaya diri untuk masuk dengan mempercayakan kualitasnya saja, atau memang ada produk tak memang harus kita perbaiki? Jujur, awalnya saya tidak percaya diri dengan produk saya. Oke. Tapi kalau saya tidak percaya diri, siapa yang percaya dengan produk saya? Bagaimana saya menjual itu sih Betul. yang saya terapkan. Kalau saya sendiri nggak percaya, bagaimana saya membuat orang Orang percaya dengan percaya. produk saya? Betul. Oke, Jadi oke. itu saya tanamkan di mindset saya. Masih kemasan bening. Dengan itu, dengan rasa tidak percaya diri itu, saya tampil ke toko untuk menawarkan. Tapi alhamdulillah diterima, walaupun dengan beberapa catatan ya. Iya. Ada beberapa yang harus diperbaiki. Betul. Karena memang kalau yang masih kemasan bening itu ketahanannya tidak singkat ya, waktunya singkat. Oh, Terus mudah melempem, Oke. cepat melempem. Terus ada beberapa hal yang feedback dari toko yang sampaikan bahwa kalau pakai nasi kemasan yang begini itu akan berakibat seperti ini, mudah melempem. Biasanya bisa bertahan berapa lama, cuma sebentar sudah harus ditarik lagi. Nah itu saya bilang kalau seperti ini berarti cost lagi kan. Iya. Artinya tidak laku terjual, tapi saya tarik lagi karena jadi akhirnya saya berpikir bagaimana ini bisa tahan lebih lama. Betul. Dan juga membuat konsumen juga lebih percaya terhadap produk saya. Nah akhirnya saya ikuti program rebranding. Oke. Rebranding. Jadi menarik tadi yang disampaikan Betul. bahwa packaging itu ternyata berpengaruh Sangat juga berpengaruh. selain dari segi visual ya, Betul. ketertarikan customer, tapi berpengaruh juga di ketahanan. Ketahanan produknya ya. Iya ya, mungkin Sobat Rupot baru tahu juga Yes. nih bahwa produk itu ketika sudah dipakaikan packaging yang seperti ini, Betul. itu bukan visualnya saja, Oke. tapi memang mempertahankan segi rasa di ketika beda banget ya kalau antara plastik dengan Iya. produk itu awal mula produk tak pakai yang seperti ini tuh kapan? Ini 2023 itu saya sudah mulai pakai Oh, oke. packaging. Iya, 2023. karena tadi saya sudah sempat notice juga nih kata Kak Emma sama Kak Ratna juga bahwasanya dulu mereka masih pakai yang plastik yang plastik, transparan. Terus stiker Iya, dengan dengan stiker, saja dengan nih. stiker. Iya, iya. Pasti Sobat Rupot juga atau penonton masih ada pasti yang Betul. pakai begitu sekarang. Betul. Pelan-pelan. Ini buktinya Yes. yang mungkin dari berawal dari teman-teman ini juga akhirnya berubah. Betul. Rebranding produk, kemasannya, packagingnya ya Kak. Menarik nih Kak, ini tadi kita Betul. sudah bahas awal mula, kita sudah kenalan Betul. dengan gestar kita pada hari ini.
Dan sekarang kita masuk ke bagian yang cukup krusial nih Kak. Oke, apa tuh? Kita bakal cari tahu masalah yang besar, intinya, core-nya adalah branding. Jadi kita bakal bahas lebih detail lagi pada segmen ini mengenai branding. Saya mau mulai dari Kak Topan dulu deh. Jadi pertanyaannya menurut Kakak nih, apa satu hal dari branding yang paling menghambat usaha Kak? Oke. Kita kembali lagi ke sebelumnya ya, awal-awal bangun brand Gamsa dengan berbau Gamsa. Jadi untuk produk yang lama dengan kemasan saya juga memakai standing pouch. Standing pouch warna coklat kebetulan waktu itu ada jendela depannya, Oh, iya. jadi ada transparan, jadi kelihatan isinya. Lebih di atas daripada yang plastik ya. Ya, jadi 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 bahannya itu kalau nggak salah dulu itu kertas yang standing pouch yang coklat itu, terus saya tempel stiker waktu itu. Jadi kalau hambatannya waktu itu agak susah masuk ke misal ke retail atau misal tawarkan ke toko kah atau toko oleh-oleh itu agak susah gitu. Karena kenapa? Dari segi visualnya itu belum mendukung gitu kan. Yang pertama itu kesan pertamanya customer itu adalah visualnya gitu. Produknya itu sudah serius sebenarnya, sudah mencoba untuk konsisten dari segi kualitas, tapi kalau misal dari eh, kesan pertamanya orang melihat dengan kondisi packaging yang waktu itu bakalan batal semuanya gitu, bakal gitu. Nah, alhamdulillahnya di tahun ini dapat program dari BRI tentang rebranding kemasan. Sekarang itu sudah mulai lebih percaya diri lah gitu, dan perubahannya itu cukup signifikan yang saya rasa ketika merubah produk ini. Cukup lama sebenarnya untuk merubah packaging dari yang sebelumnya pakai standing pouch biasa ke yang kemasan sekarang gitu. Dari tahun 2019 ke tahun ini cukup lama, mungkin sekitar 5 tahunan. Iya, lama juga. Ada rencana untuk merubah, cuman saya tidak mau asal-asal merubah saja gitu. Saya mau memang konsep brandnya yang kuat, saya matangkan dulu baru saya Tadi coba sempat keluarkan dibahas dalam Kak bentuk tentang packaging. produk yang Alhamdulillahnya, sebelumnya ternyata cukup susah masuk di retail Di retail, toko-toko betul. kalau misal yang masih seperti yang disampaikan tadi. Nah, itu waktu awal-awal seperti itu memang ada di beberapa toko yang tetap terima Kak. Oh ada Oh, Ji. ada, Ji. Tapi kebanyakan memang retail itu memperhatikan visual dari produk tak dulu di. Memang cukup penting sih sobat Rupot semua. Betul. Di zaman sekarang Betul. ya. Apa-apa itu retail-retail toko-toko itu mau nerima produk kalau dari visualnya bagus. Aja, Jadi walaupun dari segi kualitas rasa Betul. punya tak enak tapi visualnya belum ini, Betul. masih kurang interest bagi retail-retail buat ngambil nih Kak. Tapi jujur saya penasaran, mungkin bagi saya sebagai orang awam sama Sobat Rupot nih yang awam juga. Iya. Tadi yang Kak Topan katakan standing pouch itu seperti apa itu Kak? Jujur saya nggak belum paham juga tuh gimana bentuknya. Standing pouch itu kurang lebih sih seperti ini, cuman dia semua itu polos. Transparan juga kan? Eh, Polos? Pure polos? Kalau yang saya pakai di sini ada window-nya, ada yang transparan. Tapi ada juga memang standing pouch yang full tertutup. Oh, ada juga tertutup. Ada yang terbuka depannya, ada yang belakangnya tertutup. Memang satu warna aja Kak? Satu warna saja. Satu warna. Iya, kebetulan saya pakai waktu itu. Oke deh. Mungkin kalau dari Kak Emma sendiri, mungkin Sobat Rupot juga penasaran nih kalau Fionema, pernah nggak sih Kak Emma pernah merasa kalau misalnya produknya ataupun produk Fionema tuh bagus tapi orang belum lihat nilainya. Kira-kira ada nggak sih Kak momen seperti itu? Ya, kalau momen seperti itu pasti ada ya. Betul. Di dalam kita menjalankan UMKM itu selalu saja ada tantangan-tantangan. Betul. Yang ya kembali lagi dari kemasan. Iya. Pas ada event begitu, Yes. kenapa kita selalu tidak dilirik begitu ya? Oke. Mereka yang pengunjung itu carinya yang bagus, Oke. yang cantik. Iya. Iya. Jadi saya berpikir, nah ini produk saya juga enak, tapi
kenapa yang di sebelah yang diambil? Dilirik, betul. Sama-sama ya 11-12 lah. Iya, rasanya 11-12. begitu, tapi Six, mereka seven. tetap saja memilih yang di sebelah karena dari tampilan visualnya yang lebih oke. Oke. Berarti memang sangat berpengaruh Iya, berarti untuk jadi- visualnya. Jadi istilahnya Gen Alpha sekarang 6-7. Tahu Oh, apa tuh? 6-7? Apa tuh 6-7? Gak tahu saya. 6-7. Jadi 6-7 itu kita dulu ngomongnya 11-12. Oh, 11-12. Gen Alpha itu nyebutnya 6-7. 6-7. 6-7 dia. Iya, 6-7 dia. Beda tipis. Beda Kita kan tipis. 11-12 ngomongnya. Iya, toh. 11-12. Jadi, kalau Gen Alpha sekarang dia 6-7. Iya, jadi kalau ketemu mungkin nanti saya bagian alpha Bu bilang kayak gitu Dia 6-7. 6-7. Dia nggak ngerti 11-12. Ini ikut perkembangan zaman sih. Oke, thank you Kak Thank you, Emma. Kak Emma. Jadi sekarang ke Kak Ratna. Iya. Nah, Kak Ratna, tadi sudah disampaikan oleh Kak Topan, oleh Betul. Kak Emma, bagaimana dampak yang diberikan ketika rebranding produk yang awalnya biasa saja menjadi sebuah produk yang luar biasa, dan tentu berbagai tantangan-tantangan juga sudah dijelaskan. Nah, bagiannya Kak Ratna ini menarik nih Kak. Wih, saya penasaran gitu ya. Menarik banget. Penasaran ini. Penasaran ya? Sobat Rupat juga kayaknya penasaran. Seluruhnya penasaran. Nah, Kak Ratna, pernah tidak mendengarkan komentar dari konsumen atau customernya Kak Ratna itu yang bikin Kak Ratna itu sakit hati? Iya, istilahnya ini haters. Pernah, iya. Haters. Pernah Netizen, tidak? iya, netizen. Komentar-komentarnya Iya. customer yang bikin sakit hati, dan bagaimana caranya Kak Ratna sembuh dari sakit hati? Iya. Biar sekalian Minum kita obat kasih katanya. solusi. Biar tidak cuma menginfokan tapi memberikan solusi Betul, juga. betul, Pasti betul. dari Sobat Rupat juga pernah Betul. dapat customer yang bikin, aduh, saya sakit Dede. hati sama dia, Nah, akhirnya iya, sakit- berhenti jualan. Itu di sini ya. Iya, sakitnya tuh di sini. Akhirnya berhenti jualan. Berhenti jualan gara-gara seperti itu. Nah, dari Kak Ratna sendiri itu gimana? Oke, mengenai masalah sakit hati saya juga pernah di awal-awal usaha. Oh, di awal-awal. Itu rasanya kalau ada yang komen-komen negatif itu kayaknya apa ya, sebel, kesel, dan sakit hati. Belum tahu aja kita udah capek. Iya, betul. Udah Iya, cala-cala, udah dicela cala- kita iya. ya. Kita bilang, "Duh, Betul, bagaimana ini rasanya?" Tapi dengan berjalannya waktu, usaha itu kan membuat mental kita. Betul. Anu ya, lebih kuat Iya, ya, betul, setuju. bertemu dengan berbagai macam karakter Customer. itu akhirnya bisa mulai agak turun supaya udah mulai memahami kalau ini sebuah proses. Betul. Dan saya sangat beruntung kalau ada customer yang menyampaikan sesuatu mengenai produk saya. Oh, iya. Karena Oke. apa? Artinya dia peduli. Betul. Dia Iya, pengen benar. produk kita menjadi lebih baik Lebih lagi. baik. Betul, itu bagus. maksudnya berarti dikritik ya, saran. Iya, saran. Bukan yang komen-komen ini Bu, yang haters gitu yang biasanya komennya ini langsung kah Ibu atau di sosial media? Biasa kalau kenal secara langsung Iya. dekat, mereka bisa langsung kasih komen, Oh. kasih feedback lah. Iya. Kalau menurut saya komentar mereka itu feedback. Yes. Mereka kasih feedback, ini keras sekali nih punyamu, nggak enak, apa tuh, kenapa Iya. prosesnya kayak gosong, Iya, apa betul. gitu kan. Adanya ini, wow kita udah begadang ini Iya. bilangnya, malah dikasih, tapi nggak apa-apa. Itu sebuah proses. Betul, proses. untuk menjadi lebih baik lagi. Betul, Kan? Jadi saya bersyukur punya teman-teman Saito yang sangat membangun, memberikan kritik-kritik membangun, customer juga. Kalau mereka juga kasih masukan, saya sangat welcome. Justru saya biasa udah kalau mereka sudah beli, feedbacknya dong Bu, apa yang kurang, apa yang ini. Kalau sekarang kayak gitu, kalau dulu mah masih kesel ya. Sebel, Sekarang masih, iya. berjalannya waktu, mental sebagai pengusaha itu kan kita harus kuat Betul, ya. Iya, betul. benar, setuju. By proses lah. Intinya seperti itu. Oke. Jadi kalau ada yang kritik, jangan langsung marah. Iya, betul. Betul, Jadi setuju. dulu, resapi, apa yang maksudnya apa ini, apa yang perlu diperbaiki, dan seperti itu. Iya. Oke, berarti memang kritik ataupun saran itu sangat penting ya Sangat penting, untuk ya. Setuju. pelaku usaha UMKM karena setuju. bagi mereka ini merupakan suatu proses agar bisa menjadi lebih baik lagi. Iya. Istilahnya kayak pembelajaran ya Rizwan. Betul, setuju. Tadi sempat di-highlight bahwa ketika ada customer atau orang lain yang kritik Betul. produk kita, itu berarti mereka peduli. Peduli sama produk kita. Mau lebih baik lagi. Mau lebih baik lagi, betul. Jadi kan itu sebuah motivasi, dan memang sakit hati itu hal yang biasa mungkin Iya, diterima, sakit, tapi betul. seiring berjalannya waktu akhirnya terbiasa, dan akhirnya jadi produk yang bagus. Tidak ada lagi kritikan. Makan kita nih yang menjemput kritik di apa kira-kira Iya, yang apa mau ini dikritik? kira-kira bisa Ayo kritik Iya. dong. Oke. Oke, tadi kita sudah dengar komentar dari Kak Ratna itu tentang komentar-komentar negatif yang diberikan dari konsumen atau customer kepada
Kak Ratna dan berbagai cerita-cerita tentang masalah besar mengenai branding dari Kak Topan, dari Kak Emma, dari Kak Ratna juga. Sekarang kita mungkin ke titik balik lagi Sobat Rupot mengenai rebranding ini Kak ini. Jadi sekarang kita ke titik balik untuk Kak Emma dulu deh. Untuk Kak Emma kira-kira momen pertama kali melihat desain atau kemasan baru produknya itu seperti apa yang dirasakan? Apakah memang B aja? Kayak biasa-biasa aja? Kayak saya, produkku ini kah? Iya, ataukah memang kaget dan apakah ini produk saya? Iya, itu Mi. Iya, gimana tuh Kak? Bisa diceritakan? Jadi waktu kami dikirimi dulu filenya dulu pada desain kan. Saya tanya Opan, ini bagaimana Kak Ratna? Ini bagaimana? Wih, cocok nih, itu katanya cocok nih, harus ini. Pokoknya semua dijelaskan. Nah, pas waktunya tiba, kami dikirim kemasan itu, terharu, bahagia, pokoknya itu campur aduk di perasaan. Bangga sekali, yang tadinya packagingnya cuma sendipus biasa yang ditempel di stiker. Alhamdulillah dengan bantuan BRI, produknya kami sudah cantik dan sudah bisa bersaing dengan produk lainnya. Untuk warnanya sendiri Bu, apakah request dari Kak Emma sendiri atau gimana? Warnanya request. Oh request, iya. Pakai warna ungu, betul. Kenapa sih Kak harus warna ungu? Kenapa warna ungu? Karena warna ungu itu melambangkan kayak keberanian. Oke. Pokoknya keberanian aja. Betul. Jadi harus berani mencoba. Dan di start di situ-situ saja. Karena mungkin kalau Sobat Rupot cek nih Instagram dari Vionema, rata-rata produknya warna ungu ya Kak. Kaca langkosengnya juga warna ungu. Kerupuk sutranya juga warna ungu. Jadi jilbabnya juga warna ungu. Oh iya, saya nggak perhatiin soalnya. Iya, layarnya. Iya, nanti di desain. Oke, terima kasih Kak Emma. Mungkin kita langsung beralih ke Kak Topan. Nah, Kak Topan, saya ada pertanyaan Kak Topan. Saya penasaran sebenarnya nih, kalau dari Kak Emma kan tadi bahagia, sempat shock juga kayak kenapa jadi bagus ini produkku lebih cantik. Nah, kalau dari Kak Topan, setelah mungkin dalam melakukan proses branding, apa sih yang bikin Kak Topan kaget? Nah, kalau untuk momen setelah di rebranding kemasannya, sebenarnya saya ceritakan dulu kemasan ini untuk secara desain dan semuanya itu saya sudah ada konsep sebelumnya. Jadi kan dari pihak editornya dan lain sebagainya, dari tim rebrandingnya menawarkan ke kita apakah punya referensi gitu. Jadi sebenarnya sejak lama saya sudah saya simpan baik-baik. Saya nanti maunya seperti ini konsepnya dan lain sebagainya. Dan waktu itu saya coba serahkan contoh produk lain, tapi tidak mutlak harus sama seperti itu, tidak, dengan produk yang berbeda pun. Cuman saya suka desainnya. Jadi yang jadinya itu seperti ini. Jadi kayak bercerita lah, atau dari mana bawang itu berasal. Jadi kayak di sini ada seorang kayak petani bawang 2 orang yang sedang menanam di bawah lembah gunung seperti itu. Jadi ada cerita lah di baliknya. Dan ini juga sebagai identitas Gamsa di warna hijau ini. Gitu. Warna hijau. Semuanya. Kalau teman-teman biasa perhatikan, entah di produk saya apapun itu ada unsur hijaunya. Gitu. Seperti itu. Storytelling dari visualnya juga. Jadi pertama kali melihat, ini bawangnya langsung mungkin dari petaninya langsung, atau memang ada story yang tersendiri gitu. Iya betul. Ini sudah waktu kan kita dikasih jatah untuk revisi 2 kali. Gitu. Sudah saya terima revisi 2 kali. Karena saya belum puas, saya minta 1 kali lagi, minta tolong yang terakhir kalinya. Dan di revisi ketiga sudah alhamdulillah sudah pas yang saya rasa dan jadilah seperti ini. Gitu. Menarik sekali berarti memang program rebranding ini sangat memudahkan, membantu banget juga untuk pelaku usaha UMKM. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Topan ceritanya tentang hal yang buat Kak Topan ini kaget dari rebranding. Ternyata juga ada beberapa
hal yang harus direvisi ternyata maksimal 2 kali, minta sekali lagi biar lebih puas nih. Iya, ya. betul. Heeh. Mana 2 kali aja kan ini Iya, betul. jatahnya Jatahnya dikasih. 2 kali. syukurnya dikasih lagi Iya, dikasih lagi 1 Syukurnya kali. Terima kasih BRI, Betul. PT Editornya yang mau berikan lagi jatah 1 kali. Oke, selanjutnya ke Kak Ratna. Kak Ratna, pertanyaannya adalah setelah pakai kemasan baru, itu reaksi pertamanya konsumen tak itu seperti apa nih Kak? Setelah pakai kemasan ini, Iya. mereka bilang ini produk baru ya. Wah, ternyata bukan, ini produk yang lama tapi dengan pakaian yang baru, gitu kan? Isinya sama, baju baru dia seperti itu. Jadi saya sangat senang sekali dengan adanya program rebranding ini karena kami sangat terbantu dari segi desain dan kemasan ya. Nah kalau misalnya Kakak Emma Fionema ini ungu, Kakak Gamsa hijau, kalau Genhara kami itu kuning. Jadi kuning yang kena. Jadi branding kita itu warna kuning. Kenapa? Karena kita penuh keceriaan. Gitu. Seperti itu sih anunya. Genhara. Generasi Harapan. Genhara, generasi harapan. Jadi sobat Rupot semua, bahwa di sini kita bisa melihat ya kayak ini bahwa rebranding itu bukan cuma soal ganti warna atau ganti logo saja, ganti flyer gitu. Betul. Tapi memang soal mengubah cara pandangnya konsumen, cara pandangnya owner ya untuk memandang usahanya kita. Jadi memang visual itu sangat penting, ya, sangat berpengaruh banget. Tadi sudah dimention oleh guest star kita 3 UMKM itu menyatakan bahwa sebelum mempunyai produk seperti ini itu memang banyak rintangan-rintangannya seperti ditolak di retail, ya. Kemudian akhirnya alhamdulillah sekarang dengan program dari BRI bisa punya produk yang luar biasa bagus dan menarik secara visual juga, dan rasa itu luar biasa juga tidak kalah. Oke, tadi kan sudah dijelaskan nih Rizwan titik balik dari pelaku usaha UMKM kita yang sangat keren hari ini. Luar biasa. Nah, saya sebenarnya penasaran nih, lebih kayak ke bukti nyata. Mungkin Sobat Rupot juga penasaran mau dengar kayak dampak nyatanya dari program rebranding itu apa. Nah, kalau misalnya nih kita mau penasaran, kira-kira langsung kita tanyakan langsung ke gestarnya. Mungkin langsung dari Kak Ratna. Kak Ratna, apa sih yang Kak Ratna rasakan setelah rebranding itu kayak perubahan yang paling besar yang Kak Ratna rasakan itu apa, Kak? Oke, perubahan paling besar itu satu yaitu kami sudah bisa diterima di toko-toko retail terbesar di Kota Makassar ya. Kita ada di Diamond Supermarket, ada di Hero, ada di Mitra Diskon Swalayan, terus ada juga di Amanda. Terus selain itu kita juga ada di hotel-hotel besar di Kota Makassar. Kami sudah ada di Hyatt, kami ada di Gamara, di Claro, dan juga ada di Pasaka, Aerotel Smile, dan ada beberapa hotel lain. Nah, alhamdulillah berkat program rebranding ini, kami produk kami sudah tersebar di mana-mana. Jadi semakin dekat dengan konsumen. Makin dekat berarti sama konsumen ya. Oke, thank you Kak Ratna. Mungkin sama Kak Topan lagi deh. Kalau Kak Topan saya penasaran kalau brand Gamsa setelah mengalami program rebranding, perubahan apa yang paling Kak Topan rasakan? Tentunya yang pertama itu marketnya lebih luas. Yes. Customer itu lebih yakin dan percaya. Yang kedua, dan yang ketiga itu lebih mudah juga masuk ke kayak yang tadi kendalanya ke masuk kota retail itu lebih mudah. Di tengah persaingan yang bisa dibilang di Kota Makassar juga banyak sekali juga bawang goreng. Cuman harus itu jadi PR saya bagaimana meyakinkan tadi toko-toko yang tadi untuk menjelaskan diferensiasi atau perbedaan dari Gamsa dibanding bawang goreng yang lainnya. Oke, berarti memang lebih unggul untuk dari segi rebranding produk. Sama juga kalau dari sisi customernya, yang dulunya customernya untuk mungkin hanya untuk konsumsi pribadi. Yang saya sudah coba review, beberapa customer juga menjadikan ini sebuah gift atau kemasan. Yang mau kasih ke saudaranya atau kerabatnya itu jadi kemasan, dan ada juga yang sebagai oleh-oleh buat keluar. Yang terakhir itu ada customer yang order untuk dia bawa ke Jepang. Ada juga yang Masya Allah. ada juga customer yang memang sudah sering order. Itu buat keluarganya di Aussie itu seberapa kali.
Oke, berarti sampai luar. sampai internasional ini Bisa Bawang negara. Gamsa, keren. Luar biasa, produk lokal. Yes, oke. Yang global. Wis. Iya. Oke, thank you Kak Topan. Mungkin langsung ke terakhir ke Kak Emma. Nah, Kak Emma, untuk Vionema sendiri setelah melakukan program rebranding itu perubahan apa sih yang Kak Emma rasakan? Pastinya itu kepercayaan konsumen paling baik sekali. Konsumen itu semakin yakin dan percaya dengan berubahnya kemasan yang dari kemasan yang steamboat kemarin. Steamboat. Jadi kepercayaan itu lebih bagus lagi. Iya. Terus lebih bisa lagi masuk ke retail-retail, ke hotel-hotel, dan alhamdulillahnya kemarin pas datang ini saya bisa bawa produk ini event ke Surabaya. Sudah sampai ke Surabaya. Sudah sampai Surabaya Sudah sampai ke Vionema. Oke. Dan memang kepercayaan Semarang. 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 Oke. Berdekatan. Iya, dekatan Ji. Jawa Tengah dan Sama-sama Jawa, sama-sama Jawa Ji. Timur dan Jawa Tengah. Memang kepercayaan konsumen itu luar biasa berpengaruh ya Kak setelah melakukan rebranding produk. Betul. Luar biasa. Ya. Jadi tadi setelah dimention oleh Kak Topan bahwa setelah rebranding itu perubahan yang paling kerasa itu ada di penjualan, marketnya ada market baru bahkan sudah sampai ke Jepang, sudah sampai ke Go Aussie, internasional, go global. sudah go global, sudah go internasional. Dan untuk Kak Emma tadi menyampaikan bahwa kepercayaan konsumen lebih Semakin meningkat dari melakukan rebranding, dan dari Kak Ratna tadi menyampaikan bahwa brand kita ini terlihat lebih profesional ya. Betul. Nah, jadi menarik banget memang seperti yang disampaikan berkali-kali bahwa bukan cuma visual saja, tapi memang sampai ke cara konsumen untuk percaya ke produknya kita. Kalau nggak percaya, kenapa harus mau beli kan? Iya, Betul, yang sangat paling- penting memang yang paling kepercayaan utama sih memang konsumen. kepercayaan konsumen. Menarik banget ya Kak ini, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ratna, Kak Emma dan Kak Topan bahwa rebranding itu memang membuat perubahan yang sangat besar, mulai dari brand kita terlihat profesional, brand kita itu mulai dipercaya oleh konsumen, dan yang terpenting juga kita mendapatkan konsumen dan penjualannya itu Semakin luas, semakin semakin luas. besar. Benar, setuju. Sekarang mungkin kita masuk ke segmen selanjutnya, kita bakal bahas untuk Sobat Rupot semua. Ini adalah sebuah program dari BRI mengenai rebranding produk untuk UMKM. Nah, kita bakal dengar langsung dari para penerima-penerima manfaat dari program dari BRI mengenai rebranding. Mungkin bisa diceritakan awalnya itu seperti apa, dan dari Kak Topan mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Rupot semua mengenai program dari BRI mengenai rebranding produk UMKM. Kalau saya boleh ceritakan kapan dimulai program rebranding ini, kami itu terimanya di sekitar bulan Juni, awal bulan Juni lah di tahun 2025 ini. Jadi dari tim RB ada yang menghubungi kami bahwa kami menjadi UMKM terpilih buat di rebranding kemasannya di tahun ini. Jadi ada beberapa UMKM yang terpilih, mungkin sekitar 5 atau 6 orang dari UMKM binaan RB yang mungkin dipilih karena memenuhi kualifikasi tertentu. Ya. Selanjutnya awal-awal program ini kita diberikan mentoring juga, jadi kami semua ini terpisah. Jadi di program itu ada beberapa coach yang program rebranding kan secara nasional. Jadi dari beberapa rumah BUMN yang ada di Indonesia gabung semua di situ. Nanti akan dibagi ke beberapa coach, dan kami pun juga dari Makassar ini terpisah-pisah. Jadi ada mentoring, ada sesi Zoom dan lain sebagainya yang harus kita ikuti dari awal sampai ke tahap rebrandingnya. After rebranding pun ada sesi lain. Kita diajar bagaimana cara memanfaatkan salah satunya waktu itu yang saya coba ikuti, memanfaatkan AI. AI. Project yang sudah jadi, kita generate ke AI untuk visual yang lebih bagus, yang dimana nanti itu selanjutnya akan menjadi untuk bahan postingan misalnya di sosial media kita dengan kemasan yang baru. Oh, memang ada proses mentoringnya di. Ada beberapa tahap. Ada beberapa tahap. Iya, jadi tidak langsung serta-merta dipilih jadi UMKM rebranding, dicetak dan selesai. Jadi ada beberapa tahapnya.
Berarti Kak Ratna dan Kak Emma juga sama ini dihubungi juga oleh tim Rumah BUMN untuk mengikuti proses yang disampaikan tadi oleh Kak Topan ya. Iya, sama. Jadi waktu itu memang ada form yang harus kami isi. Betul. Dan mereka dari pihak BRI Pusat yang akan memberitahu bahwa kami adalah UKM terpilih untuk program rebranding ini. Rebrandingnya. Oke. Terus kami dimasukkan di dalam grup. Di dalam grup tuh kami pun terpisah ya karena masing-masing punya coach. Oh. Ini kan program pusat ya seluruh Indonesia. Betul. Jadi kita ada beberapa teman dari beberapa daerah tempat rumah BUMN yang ada. Oke. Seperti itu. Nah, itu selain itu kita juga ada pelatihan-pelatihan ya, Zoom kita dikasih. Oh, ada Zoom-nya pelatihan juga? media. Jadi bagaimana menggunakan media sosial, sebagai dengan menggunakan AI untuk seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar dibuatkan kemasan, tapi kami juga diberikan pelatihan-pelatihan. Iya, ada pelatihannya. Ada Dan pelatihannya. itu sifatnya online ya? Online. Online. Oke. Dan Ya, memang mudah-mudahan dibentuk sih. berkelompok juga ya Kak Emma. Oh, gabung dengan UMKM yang ada di Indonesia. Sebenarnya ini nasional ya, Indonesia. Dan yang dari Makassar itu terpisah-pisah, coachingnya itu beda-beda, mentoringnya. Tapi ilmunya yang dapat mungkin masih sama ya. Masih sama. Pemanfaatan AI juga untuk foto produk. Betul. Setelah Kita dibikinkan kemarin gambar produk dalam bentuk AI ini sama oh iya iya coachnya. iya iya. Oh. Jadi kita terbantu sekali dengan adanya program ini. Program. Gambar-gambarnya bagus. Iya 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 iya. Itu Ada. Iya, iya. Dan UMKM merasa terbantu ya Betul. Kak dengan adanya program Betul. dari BRI untuk rebranding produk. Oke. Sebenarnya saya penasaran kakak prosesnya ini berapa lama? Mulai bulan Juni. kalau Mulai kan nggak bulan salah ya. Juni tadi. Bulan Juni. Kemudian proses coaching mentoringnya itu berapa lama? 1 minggu kah atau cuma beberapa hari? bulan kayaknya. Oh Wah, bulan, lama cukup juga. lama ya, cukup panjang. Lama, Ya? cukup Ya, panjang. kan kalau nggak salah ya waktu itu mentoringnya setelah itu proses printnya, kan kalau sudah fix desain dan lain sebagainya itu dicek. Oh ya kita bukan cuma hanya dibantu desain, tapi kita dikirimkan sebanyak 100 pieces. Oh. Dicetakkan juga. Oh, Dicetakan juga. Kirim ke alamat masing-masing. Alamat. Oh. Oh. Gratis Oke. filenya juga. Gratis. Oke. Jadi Ya, bisa bukan 100 tuh lebih. Kayaknya dapat 130 bonus lah. Oh, bonusnya ratusan, ada Ratusan ratusan piece lah ya. yang sudah di print ya. Iya. Oke. Jadi tidak hanya didesain tapi Iya. dicetakkan juga. Dicetakkan Jadi juga. sampai sini kita tinggal pakai aja. Tinggal pakai. Wih. Ini mungkin sudah cetakan baru nih lagi kita yang cetak ini. Wah, berarti yang yang dari sana sudah habis nih, Sudah semua habis. sudah terpakai nih. Sudah habis. Ini sudah cetak. Nah, Berarti untungnya juga mereka kirimkan soft file-nya kan. iya, Oh, oh, ya, ada soft soft file-nya file-nya. ada. Bisa Pun bisa kita cetak lagi. menyesuaikan saja ya. Tapi untuk ratusan piece yang dikirim dengan ukuran yang sama semua atau bisa Sama di request semua. juga? Request. Oh, oke. Oke. Bisa request ukuran coachnya di. Oke, untuk sekarang sesi dari UMKM ke UMKM. Untuk Kak Ratna dari Genhara, kata-kata untuk UMKM hari ini. Branding bukan sekedar ikut tren, tapi memberikan ruang buat usaha kita menjadi versi yang lebih baik. Melalui rebranding mengajarkan saya bahwa usaha yang dirawat pantas untuk ditumbuhkan. Oke, untuk Kak Topan dari Bawang Gamsa, kata-kata untuk UMKM hari ini. Kalau produkmu sudah serius, kemasan juga harusnya sudah serius. Rebranding bukan hanya soal gaya, tapi bagaimana cara kita menghargai usaha kita sendiri. Jangan tunggu besar untuk tampil rapi, tetapi tampil rapi untuk bisa jadi besar. Oke, selanjutnya untuk Kak Emma, kata-kata untuk teman-teman UMKM hari ini. Branding itu bisa mengingat dan mengenal siapa kita sebenarnya. Terima kasih untuk UMKM. Mari naik kelas semuanya. Oke, buat sobat UMKM di luar sana, kalau memang hari ini usaha kamu itu terasa jalan di tempat, mungkin yang perlu diubah itu bukan produknya ya Rizwan, tapi cara kamu memperkenalkannya di dunia gitu. Jadi saya Rizwan. Saya Aini, sampai jumpa di episode berikutnya di Rupot, Rumah UMKM Podcast. Jangan lupa dukung UMKM lokal dengan Like, comment, share, dan subscribe channel YouTube